Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an fi hadzal masa' al-mubarak. Nahnu sawfa nadrusu marratan ukhra, sanadrusu al-kitab al-lughah al-arabiyyah wa huwa min lughatil alam wa huwa min lughatil dinil islam wa huwa lughatina fi hadzal yaum bikai nafham anil Qur'an was sunnah. Para hadirin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dan mendalami ilmu dari cabang-cabang ilmu yang Allah berikan karunia dan berikan kemudahan dan berikan keutamaan yang besar, yang mana ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan muslim, yaitu mempelajari bahasa Arab, yang tentu di mana ini merupakan tugas penting bagi kita dalam memahami agama Allah. Yang mana pada hari ini banyak sekali kaum muslimin yang belum mampu untuk bisa memahami bahasa Arab, apalagi membaca tulisan-tulisannya. Maka ini menjadikan tugas yang paling utama bagi kita semuanya dalam memahami bahasa Arab. Di pertemuan yang kemarin kita membahas kembali, yakni seputar at-tasawwuf, masih dalam berbelanja ya, jual beli, yang mana di sini kita kembali ke al-wahdatul tasi'ah sebelum kita nanti masuk ke bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, di halaman 261 wa as-safhah al-wahidatu wa sittuna ba'da mi'atain. Al-kitabah al-wahdatut tasi'ah at-tasawwuku ad-darsul wahidu wa thamanun at-tadribul awal sil bainal hurufi li tusbiha kalimata kama fil mithal. Jadi kita diminta untuk menyusun atau menyambung huruf-huruf di yang tertera untuk menjadikan sebuah kalimat yang sempurna. Contoh yang pertama ada mim, ain, jim dan mim, maka menjadi mu'jam. Raqmul awal dal, fa, ta dan ro, maka menjadi daftarun. Daftarun bermakna buku tulis. Raqmul tsani qaf, lam dan mim, maka menjadi qalamun. Raqmul tsalits qaf, mim, ya dan shad, menjadi qamis atau kemeja. Raqmul rabi' tha, waw dan ba, menjadi thawbun. Halaman 261. Yang kelima ba, shad dan lam menjadi basalun. Basalun bermakna bawang. Raqmul sittah
sin, kaf dan ro menjadi sukarun. Nah, sukarun bermakna gula. Taib, at-tadrib tsani. Rattibil huruf thumma sil bainaha litusbiha kalimatan kama fil misal. Kita diminta untuk menyempurnakan halamannya menyempurnakan kata-katanya di halaman 261. Al-mithalu contohnya jim dal, jim dan alif. Maka diurutkan menjadi dal, jim, alif dan jim jadi dajajun. Raqmul awal lam, ha, ba dan ya. Khata. Khata. Kurang tepat. Jadi diurutkan dulu. Jawabannya adalah ha, lam, ya dan ba. Apa itu? Halib. Ma makna halib? Susu. Ya. Ini air minum susu gitu ya. Raqmus tsani ya, nun, ha dan fa. Disusun terlebih dahulu. Ini artinya kurus. Nah, berarti nun, ha, ya dan fa. Sahih. Raqmus tsalits sa, ya, kaf dan ra. Kathir, na'am, sahih, mumtaz. Raqmur rabi' ra, zain, hamzah. Aruz. Mana mana aruz? Beras. Masya Allah. Raqmul khamis ya, nun, sin, kaf. Ini artinya adalah menyapu, sedang menyapu. Fi'il mudhari'. Apa? Kurang sedikit lagi. Yaknusu. Naam, sahih. Raqmus sittah. Ba, ta, dal dan ha. Bermakna pergi. Khata. Itu bisa juga, tapi yang kalau di kunci jawabannya adalah dhahabat. Ya, berarti adalah dia telah pergi. At-tadribus tsalits. Uktubil kalimat tahta suwari kama fil mithal. Kita diminta untuk menuliskan kosakata sesuai dengan gambarnya. Raqmul awal qamis. Raqmus tsani yang sebelah kirinya apa? Yang sebelah kirinya? Apa itu, gambar apa? Komis juga. Nah, jamaknya apa? Di situ ada kunci jawabannya. Oh, di sini ada. Ada. Itu yang tengah itu. Kumson. Yang bawahnya, yang paling kanan. Jubah ini. Jubah bermakna Thaubun. Thaubun bermakna baju. Baju ini maksudnya baju jubah ya. Nah, sampingnya berarti apa? Jamaknya. Jamaknya thaubun apa? Athwabun. Naam, athwabun. Berikutnya yang nomor 1 yang paling atas kanan. Ini gambar apa ini ya? Yang pertama itu tobak biasa ya. Yang kedua baru banyak ya. Ya, betul. Bawahnya apa? Anak laki-laki. 1 orang. Mufrad tiflun. Ya, berarti kalau jamaknya apa?
atfal. Naam. Iftau safha ba'daha. Berikutnya tadribur rabi'. Sil baina kulli kalimataini litusbiha ta'biran kama fil mithal. Kita diminta untuk menyempurnakan takbirnya. Misalnya min fadlik, berarti ditambah apa untuk jadi sebuah kalimat? Silahkan dibuat kalimat. Contohnya misalnya min fadlik. Jadi jawabannya adalah min fadlik juga. Nomor 2, ai. Kira-kira apa ai? Biasanya kalau ini dalam percakapan tuh selalu muncul ai, ayu atau ayya. Ayya khidmatin. Gimana ayya khidmatin? Ada yang bisa dibantu gitu ya. Berikutnya nomor 3. Ulbatu, sekotak atau satu kotak apa? Ulbatu. Garam apa garam? Ulbatu milhin. Ulbatu milhin. Diingat-ingat kalau dia mudhof ilaih atau menyambung, maka kata selanjutnya itu harokatnya adalah kasrah karena dia majrur, mudhofun ilaih. Jadi ulbatu milhin, bukan ulbatu milhan atau milhun. Berikutnya tobaku, satu karpet. Naam, tobaku baydin, satu kotak telur atau karpet telur. Nomor 5, kitabul qiraah. Naam. Ma makna kitabul qiraah? Buku tentang qiraah ya. Al-akhir al-mu'jam. Al-mu'jamul arabi. Berarti apa makna? Kamus bahasa Arab. Naam. At-tadribul khamis. Rattibil kalimati litusbiha jumlatan kama fil mithal. Kita diminta untuk menyusun sebuah kalimat untuk menjadi menyusun kata untuk menjadi sebuah kalimat. Misal yang pertama, al-qiraati hadzal kitab. Jawabannya adalah hadza kitabul qiraah. Rukmul awal. Jadi gimana? Apa? Diartikan dikit-dikit. Berarti dari mana dulu? Dari kata kerja dulu. Uridu ulbata. Naam, uridu ulbata milhi. Raqm tsani. Aidan madza turidina? Madza turidina aidan? Masyaallah, naam. Raqm tsalits. Al-muqsani qismun hadza. Al-qumsanu qismun hadza. Hadza qismun qumsan. Naam, raqmul rabi. Jamilatun athwabun ladaina. Ladaina athwabun jamilatun. Enggak ada tanda-tanya ya. Berarti ladaina athwabun jamilatun. Raqmul khamis. Al-abyadha ath-thawba uridu. Naam. Al-tadribus sadis. Imla'il faragha mimma bainal qausaini kama fil mithal. Al-mithalu hadza kitabul qiraah. Berarti adalah al-mu'jamu al-qiraah. Kita harus memahami dulu konsepnya. Al-qamisu bi-'ishrina apa? Seharga berapa? Bi-'ishrina dinaran atau sauban? Dinaran. Naam. Ya, dinaran. Raqmul tsani. Hadza huwal qamisu. Al-azraq. Khata'. Jawabannya adalah al-azraq. Artinya apa? Ini dia kemeja biru.
Rumus salis ladayya samanuna rialan. Nggak mungkin ya samanuna atfal atau tiflan gitu kan. Kalau tiflan berarti saya punya 80 anak gitu ya. Masya Allah. Berikutnya adrusu fi kulliyati tib ya, kalau madrasah itu tempatnya ya. Raqmul khamis al-ikhtibaratu fi syahri ikhtibar itu ujian. Ujian dilaksanakan di bulan apa gitu. Naam, insyaallah mumtaz. Safhah ba'da, halaman berikutnya. Jadi kita bahas kemarin itu seputar hari, seputar hitung-hitungan dan warna. Tadribul tsamin. Do' alamatis shawab, alamatil khati'ah ala kalimatil lati kutibat khata'an. Dum uktubuha sahihatan kama fil misal. Jadi kita diminta untuk mencoret atau menyilang salah satu dari contohnya. Contohnya adalah tobakun, tomatimu, matlubun, toiron gitu ya. Yang berbeda yang mana? Tomatim, tomat ya, karena tomat adalah buah. Ramusani, ishruna, salasuna, khamsuna, samanuna. Samanun, khata. Ajabu huwa salasuna. Enggak tahu alasannya apa kok bisa salasun. Oh, bukan salasuna, tapi salasun gitu. Iya. Musalis amamun, khalfu, shimal, yamin. Amamun, khata. Khata. Oh iya, berarti simal, betul. Kalau di sini jawabannya simal dia. Mungkin muradifnya yamin. Jadi bersamaan kata dari yamin atau kanan. Dipanggilnya simal. Kanan juga? Enggak, kalau khalfun itu belakang. Jadi amam depan, khalfun itu belakang. Simal itu ya, simal itu kiri. Yaminun kanan. Ini yang jawabannya simal jawabannya. Kiri itu buruk. Masya Allah. Oke, berikut nomor 4. Qiraatun, Qur'anun, kawaidi, qalamun. Kawaidi. Kawaidi itu ini kita tuh disuruh membenarkan sebenarnya. Membenarkan kata yang salah. Contohnya tomatim harusnya adalah tomatimu. Itu harus apa dikasih huruf tambahan gitu. Nah, kalau yang mana tadi? Kawaidi berarti adalah qawaidi. Ya gitu. Nomor 5 ya, nyari yang salah terus dibenarkan gitu. Nomor 5 milhun, matlubun, mu'jamun, matbakhun. Yang mana? Jawabannya adalah milhun. Kenapa milhun? Karena mimnya tidak bersambung. Ya kan? Berarti harusnya bersambung. Milhun. Seperti itu. Ya. Nomor berikutnya, at-tadribut tasi'. Sa'id zamilaka fi kitabatil kalimati sahihah kama fil mithal. Al-mithalu uktub bil kitabi au bil qalami. Disuruh untuk menulis dengan buku dan atau dengan pena saja. Ini kita lewati saja. Kemudian at-tadribu al-ashirah yang ke-10. At-tadribu uktubil ibarat as-sahihah fi faraghi musta'inan bil bisur. Kita disuruh untuk menuliskan uridu apa misalnya.
Yang pertama itu buku bahasa Arab, berarti uridu kitabal Arabiyah. Nomor 2 uridu itu qawaidi apa? Tarbiyah. Berikutnya uridu al-qira'atu wadawdof. Dawdof itu buat tahu apa. Terus yang keempat uridu tobaku baydin. Berikutnya uridu ulbata milhin. Masya Allah. Baik, kita langsung saja masuk ke bab yang baru saja, al-jawu. Ada spidol nggak? Iya. Tapi nggak apa, kalau mau ini dipindahin dulu nggak apa. Kita baca dulu aja nanti sambil dipindahin. Karena mau nulis kosakata barunya. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang al-jawu. Al-jawu ini adalah seputar tentang cuaca, yang mana cuaca ini mengacu pada cuaca yang ada di luar negeri, yang mana memiliki 4 cuaca. Ada musim semi, ada musim panas, musim gugur, dan musim apa lagi Pak? Musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas ya. Nah, ada empat musim yang ada di luar negeri. Ya, dan pembahasan kita kali ini kita akan sedikit membahas seputar cuaca, yang mana ini cuaca yang harus kita ketahui bersama. Al-'arud, al-hiwarul awal, undur wastami'. Sekarang lihat dan disimak. Pertama, kaifal jawu fil kharij, as-sama'u tumtirul an, hadha faslul kharif, thawbuka mubtal, aina al-mi'taf, taraktuhu fi syarikah, wa aina al-midhallah, taraktuhu fi sayyarah, ishrab hadha syai al-dafi', barakallahu fiki, hal nakhruju ila suqil an, al-ma'u kathirun jiddan fil kharij, madza naf'al, nabqa al-laylata fil bait wa nadhhabu ghadan ila suqi insyaallah. Hadhihi fiqratun thayyibah. Baik. Pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit seputar cuaca yang akan saya tuliskan di sini. Tapi kita akan belajar dulu cuaca yang pertama, yaitu faslul kharif. Faslul kharif ini adalah musim gugur. Ini mengacu pada negara yang mempunyai 4 musim ya, bukan seperti Indonesia. Nah, musim gugur itu di luar negeri itu sudah turun hujan. Ya, bahkan di sini disebutkan adalah nuzulul mator atau turunnya hujan. Ya, ini adalah musim gugur, faslul kharif. Baik. Nah, kenapa ini harokatnya adalah kasroh? Karena ini merupakan mudhofun ilaih dari faslu. Ya, faslu. Faslul kharif, kharifi. Nah, ini berharokat ini karena dia adalah mudhofnya atau asal katanya faslu kharif, musim gugur, menjadi kata majemuk ya. Baik, kita akan bahas kaifal jawu fil kharij. Itu artinya adalah bagaimana cuaca di luar. Kaifa al jawu fil kharij. Kemudian jawab as-sama'u tumtirul an. As-sama'u tumtirul an. Nah,
Ma mana as-sama'u? Sama langit. Nah, as-sama'u ini adalah mubtada'nya. Kita belum belajar mubtada' khobar ya, nanti kita belajar. Tadi ini adalah asal katanya. Nah, khobarnya apa? Jadi kalau kita ingin membuat sebuah kata itu harus ada ini. Kalau misalnya ada mubtada'nya, maka harus ada khobarnya. Nah, khobar ini berbentuknya macam-macam. Bisa isim, bisa kata kerja, atau bisa bentuknya adalah sebuah kalimat lagi. Jadi as-sama'u tumtirul an, ini khobarnya. Ini permulaan katanya dan ini adalah penjelasnya. As-sama'u tumtirul an. Artinya adalah as-sama'u tumtirul an. Tak di sini kembali ke siapa? Tak ini kan tak domir ya. Kembalinya ke as-sama. As-sama kan kalau kita sudah belajar kemarin, dia sifatnya adalah mu'annats. Seperti syamsun atau matahari, ardun bumi, dan ini as-sama. Maka as-sama ini artinya adalah sifatnya adalah mu'annats, maka menggunakannya adalah tak. Dan ini kalau kita belum paham bisa jadi diartikan adalah dihujani gitu ya, atau menghujani. Itu kalau ke bahasa kita, bahasa Indonesia kan ya. Tapi kalau arti jelasnya ke bahasa Indonesia adalah langit sedang hujan sekarang gitu, atau enggak langit hujan sekarang gitu. Jadi bentuknya itu sifatnya adalah mengartikannya menjadi isim kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab dia menjadi fiil tumtiru. Awal katanya jadi amtoro yumtiru. Nah, kalau dia di bahasa Indonesia maka mengartikannya menjadi langit hujan sekarang. Jadi bukan langit sedang hujan, tapi langit hujan sekarang. Menjadi isim. Sama tumtirul an. Berikutnya, hadza faslul kharif. Ini adalah musim gugur. Maka dilihat, bisa disimak di sini. Terjadinya hujan di luar negeri itu biasanya ada di musim gugur. Ya. Ba'dahu thawbuka mubtal. Thawbuka mubtal. Dan ini juga kita bahas sedikit. Thawbuka mubtal ainal mi'tafu. Nah, di sini kita merujuk sekalian ya sama kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Thawbuka mubtal. Mubtalun. Nah, thawbuka mubtal ini artinya adalah bajumu. Kalau kena hujan berarti apa bajunya? Basah. Nah, thawbuka ini artinya adalah bajumu. Maka ini merupakan bentuk dari mudhofun ilaih atau menjadi kata majmuk tadi. Thawbu terus ka ini sifatnya adalah majrur, tapi dia isim domir, maka dia tidak berubah harokatnya. Tidak bisa menjadi thawbu apa misalnya. Kalau ki dia juga harokat, dia kembalinya ke anti, tapi ini ka. Thawbuka, thawbun ka. Jadi bajumu ini menjadi kata majmuk, baju kamu gitu ya. Baju kamu basah. Thawbuka mubtal. Seperti itu. Baik. Sama berikutnya juga di sini juga kita jelaskan sekali lagi. Taraktuhu fi syarikah. Taraktuhu Nah, ini kira-kira di manakah letak pelakunya? Pelaku isim domirnya atau kata gantinya di mana? Di sini atau di sini? Tak atau tu? Kita ingin misalnya kita mau, ini kan taraktuhu ini kan kata kerja ini. Nah, kita ingin menemukan kata gantinya kembali ke siapa, misalnya kembali ke aku atau kembali ke dia atau ke kamu, di mana letak tanya? Ta yang mengartikan itu adalah saya. Kan ini ditanya sama zaujahnya, di mana bajumu basah, di mana jas hujanmu katanya. Taraktuhu fi syarikah, aku meninggalkannya di perusahaan atau di pabrik. Nah, taraktuhu ini kita jangan artikan ini sebagai fi'il mudhari ya, walaupun ini ada tak marbuthah di depannya. Karena asal kata dari taraktuhu adalah taroka.
maka huruf setelahnya ini adalah kata gantinya. Berasal dari apa? Kalau tu, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Terus berikutnya sampai tu, fa'al, tu, fa'alna. Berarti masuk ke ana. Nah gini, cara bedahnya kayak gini. Maka taraktuhu artinya adalah aku telah meninggalkannya. Hu ini sebagai objeknya kembali ke mi'tof tadi. Mi'tof adalah jas hujannya atau jaketnya. Jadi aku meninggalkannya, nyanya ini adalah mi'tof, fi syarikah, di pabrik, seperti itu. Jadi pahami ya, sedikit membahas kaidah nahwu di percakapan kita. Taraktuhu fi syarikah, taroka ana fi syarikah. Berikutnya, wa ainal mi'tafu, wa ainal midhallah, katanya di manakah midhallahnya, katanya. Itulah ini mana payungnya. Taraktuha fi sayyarah, aku meninggalkannya di mobil, sama kayak tadi. Taraktuha, ha ini kembali ke midhallah, dan midhallah ini ada tak marbutohnya. Berarti ketika ada tak marbutohnya, berarti sifatnya adalah muannats. Taraktuha fi sayyarah, aku meninggalkan payung di mobil. Ishrab hadha syaya ad-dafi. Nah, kita kosakata baru nih. Ishrab ini bermakna adalah fi'il amr atau kata perintah, bermakna minumlah. Hadha ini. Nah, ini tuh apa gitu? Hadha syai. Nah, hadha syai ini kalimat penjelas atau jumlah mufidah yang sudah sempurna. Ishrab hadha syaya. Minumlah teh ini atau teh. Nah, ad-dafi ini bermakna adalah hangat. Jadi artinya adalah minumlah teh hangat ini. Minumlah teh hangat ini. Seperti itu ya. Menjawab barakallahu fiki. Semoga Allah memberkahimu. Berikutnya hal nakhruju ila suqil an. Artinya adalah apakah kita akan keluar ke pasar hari ini? Hal nakhruju, kharaja yakhruju. Ya, jawabnya adalah al-ma'u katsirun jiddan fil kharij. Airnya sangat banyak sekali di luar. Maksudnya hujannya deras gitu ya. Madza naf'al? Apa yang akan kita lakukan? Zaujnya menjawab, nabqal lailata fil bait. Kita akan bermalam di rumah. Seperti itu artinya. Wa nadhabu ghadan ila suq insyaallah. Dan kita akan berangkat besok ke pasar insyaallah. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini adalah ide yang cemerlang, yang bagus, seperti itu. Thayyib. Dipahami ya insyaallah ya artinya deh. Jadi kita akan nantikan dulu kaifal jawul fil kharij. Bagaimana cuaca di luar? Sama tumtirul an. Hadza faslul kharif. Langit hujan sekarang. Ini musim gugur. Thawbuka mubtal. Bajumu basah. Baju thawb ini pun juga thawbnya bukan thawb kemeja, tapi thawb itu kalau udah diartikan adalah jubah. Thawbun itu bagi orang Arab itu jubah. Nah, ainal mi'tof. Mi'tof itu ternyata kalau di Arab itu adalah jaket, bukan jas hujan. Sebenarnya jas hujan juga ada di Asia Tenggara kali ya, atau di Asia aja. Cuman kalau di orang seperti ini, pakai biar nggak kehujanan adalah pakai jaket yang tebal itu. Mi'tof. Taraktuhu fi syarikah. Aku meninggalkannya di pabrik. Wa ainal midhallah. Dan di manakah payung? Taraktuha fi sayyarah. Aku meninggalkannya di mobil. Ishrab hadha syai ad-dafi. Minumlah teh hangat ini. Barakallahu fiki. Nah, barakallahu fiki, ki-nya itu kembali ke zaujah. Ya. Hal nakhruju ila suqil an. Apakah kita akan keluar ke pasar sekarang? Al-ma'u katsirun jiddan fil kharij. Airnya sangat banyak sekali di luar. Madza naf'al? Apa yang akan kita lakukan? Nabqal lailata fil bait. Kita akan bermalam semalam di rumah. Wa nadhabu ghadan ila suqi insyaallah. Dan kita akan
pergi besok ke pasar insyaallah. Hadhihi fikratun thayyibah. Pokoknya kalau ada pendapat yang bagus pasti orang Arab menyebutnya hadhihi fikratun thayyibah. Ini adalah ide yang bagus. Thayyib. Safha ba'daha al-mufradat al-'arud. Unzur wastami' wa'id. Silahkan dilihat, disimak dan ditirukan bersama. Dafi'un. Faslul kharif. As-sama'u. Tumtiru. As-suqu. Fil khariji. Yakhruju. Mubtalun. Taroka. Midhallatun. Yabqa. Ghadan. Al-jawu. Nah, kita artikan ya. Dafi ini hangat ya. Dafiun hangat. Faslul kharif musim gugur. As-sama'u langit. Tumtiru itu hujan. As-suqu pasar. Fil kharij di luar ya. Ini kita bisa artikan kadang tuh penggunaannya al-kharij ada itu sebenarnya udah artinya udah di luar al-kharij. Kalau tambahin fil kharij berarti di luar. Ditekankan. Aina fil kharij di luar. Yakhruju keluar. Nah, ini kan dari katanya dari sini. Kharaja yakhruju kharij. Mubtalun basah. Taroka meninggalkan. Midhallah payung. Yabqa menunggu. Ghadan besok. Al-jaw musim. Nah, perlu diketahui di situ ada catatan waktu ya. Amsi, al-yaum dan ghadan. Amsi itu bermakna kemarin, al-yaum bermakna hari ini, dan ghadan adalah besok. Ini yang paling penting harus kita hafalkan. Amsi, al-yaum, ghadan. Al-yaum itu ada hari ini. Kalau yaum aja itu baru hari. Biasanya yaumul thulatsa atau yaumul arbi'a, yaumul khamis. Kalau udah ditambahkan al-yaum sudah jelas hari ini ya, gitu ya. Kalau yaum aja itu belum jelas harinya hari apa atau hari kapan gitu. Kalau sudah al-yaum hari ini. Tadrib. Ajib anil as'ilati bi ikhtisar. Kita jawab pertanyaannya. Fi ayyi faslin hadzal hiwar. Di musim apakah hiwar ini berlangsung? Faslu Tumtiru. Khata. Di musim apa? Di musim apa? Tadi sebutkan faslul kharif, musim gugur. Kaifa arafta dzalik? Bagaimana kamu mengetahui hal itu? Tandanya dari mana? Bawahnya. As-sama'u. Bagaimana kita tahu bahwa itu musim gugur? Ini jawabannya ini sudah harus improvisasi ya. Ya, dari situ bisa ya. Tapi kalau yang lebih jelas lagi, thawbu zauji mubtal. Baju suami basah. Nah, kita tahu di situ. Ketiga, aina tarokal mi'taf, di mana meninggalkan jaketnya? Fisyarika. Badahu. Aina tarokal midhallah, di mana meninggalkan payungnya? Fi sayyarah. Mada syariba fil bait. Apa yang diminum di rumah pas ditawarin sama istrinya? Syai apa? Teh apa? Syayu dafi. Naam, syayu dafi. Berikutnya. Hal yadhabu az-zawju waz-zawjatu ila suqil an? Apakah suami istri itu berangkat ke pasar hari sekarang? Jawabannya la dan atau na'am. La. Dimana? Kenapa enggak keluar sekarang ke pasar? Al-ma'u katsirun. Na'am. Fil
fil kharij. Nah, airnya sangat deras di luar, makanya mereka tidak keluar. Raqmus sabi'. Madza yaf'alu az-zawju lailah? Apa yang dilakukan suami di malam hari ketika itu? Ya beko, menetap di fil bait. Naam, ya beko fil bait. Al-akhir raqmu tsamin. Mata satadhabu zaujatu ila suqi? Kapan mereka akan pergi ke pasar? Godan. Jangan di ini ya, goda, tapi ya godan. Ya, godan itu besok. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan untuk satu hiwar dulu karena pembahasannya cukup meluas ya. Nanti kita coba di hiwar berikutnya, di pertemuan yang akan datang kita akan bahas dengan nahwunya juga supaya kita menambah ilmunya dari segi nahwunya supaya kita nggak lupa. Oh ini tuh kok bisa seperti ini rangkaian katanya, karena kita sudah masuk ke ini, hitungannya sudah masuk ke Arabiyah Baina Yadaik jilid 1B ya sekarang ini ya. Ini udah masuk ke 1B. Jadi kalau 1B ini sudah banyak sekali perubahan kata yang kalau kita nggak tahu kita bingung. Seperti tarok tuhu. Nah, tarok tuhu ini apa ya artinya gitu ya. Nah, kita harus bedah dulu satu-satu. Taroka dulu apa? Taroka itu adalah meninggalkan. Tunya dulu apa tunya? Tunya itu saya berarti. Hunya kembali ke nya. Nya ini kembali siapa? Ya cari. Bisa kita nyari hunya itu kalimat sebelumnya atau kata-kata di atasnya atau jauh biasanya gitu. Nah, di kitab-kitab ini biasanya sangat rancu ya. Kadang kalau kita nggak teliti, kita bisa terlupakan hunya ini kembali ke siapa gitu. Baik. Alhamdulillah, nashkurullahal azim alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nantahi hadzal dars fi hadzal yaum al-mubarak insyaallah, wa sanaltahiqu atau sanattasilu fi liqa'ina al-qadim insyaallah. Hayya bina nakhtatim liqa'ana hadza bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hadza ma aqulu lakum syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.